Halo Pak Mojo, di sini saya Jeremy akan menjelaskan tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Dimulai dari pergerakan kemerdekaan dimulai dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908. Lahirnya organisasi pergerakan dipicu oleh tuntunan emansipasi politik dan kesadaran terhadap penderitaan akibat penjajahan. Di sini ada faktor penyebab pergerakan nasional. Ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor internal. Ini berisikan penderitaan rakyat akibat penjajahan, kemiskinan, dan eksploitasi. Dan setelah itu munculnya lah kaum terpelajar akibat kebijakan politik etis pendidikan. Merupakan dampak positif, mereka mempelajari banyak hal seperti ide-ide berdemokrasi serta otonomi serta persamaan hak dan pencerahan. Setelah itu, adanya kemenangan kejayaan masa lalu seperti Majapahit dan Sriwijaya. Jadi rakyat Indonesia itu ingin sekali mereka merdeka seperti saat mereka saat masih di kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit. Ada juga yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini berisikan keberhasilan pergerakan nasional di negara lain seperti di Turki, India, dan Filipina. Dan setelah itu ada kemenangan Jepang atas Rusia yaitu pada tahun 1904 hingga 1905 yang membuktikan bahwa bangsa Asia bisa mengalahkan bangsa Eropa. Pengaruh paham barat seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Paham-paham baru dari Eropa dan Amerika mendorong golongan pelajar untuk berjuang melawan penjajahan. Setelah itu ada yang namanya pihak-pihak yang berperan dalam proses pergerakan nasional. Di antaranya yaitu ada kaum terpelajar dan profesional. Mereka mendirikan organisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Peranan kaum terpelajar dan nasional itu adalah penyebab tumbuhnya nasionalisme, kesadaran atau penjajahan. Kaum terpelajar membentuk organisasi pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yaitu setelah itu ada peran pers seperti Medan Prijaji berperan menyebarkan kesadaran nasional. Dalam mendorong mobilitas masyarakat, pers itu sangatlah penting bagi masyarakat bangsa Indonesia. Pers dapat mempengaruhi pendapat masyarakat untuk berpikir dan bertindak sesuai harapan. Di Indonesia, perkembangan pers dimulai pada abad ke-18 dengan munculnya surat kabar berbahasa Belanda. Surat kabar Bintang Hindia terbit pada tahun 1902. Tokoh pers seperti Raden Mas Tirtowahi Soedjo dan Abdul Mois turun berkontribusi. Setelah itu adanya namanya organisasi pergerakan nasional. Organisasi yang bersifat etik atau kedaerahan. Itu ada organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 berfokus pada pendidikan dan kebudayaan. Didirikan pada tahun 1908 oleh mahasiswa tapi dikuasai oleh kaum tua. Setelah Kongres Pertama Pemuda yang dipimpin oleh Dr. Satiman membentuk Trikoro Darmo pada 1915 yang menjadi Jong Java pada tahun 1918. Yang kedua yaitu ada Sarekat Islam pada tahun 1911 memperjuangkan ekonomi dan keagamaan. Organisasi yang bersifat keagamaan yang pertama yaitu ada Muhammadiyah, Gerakan Sosial dan Pendidikan Islam dibuat pada tahun 1912. Organisasi pergerakan berbasis keagamaan di Indonesia meliputi Sarekat Dagang Islam atau SDI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau NU. SDI berfokus pada kepentingan pedagang muslim. Muhammadiyah memodernisasi kaum memurnikan Islam. NU mempertahankan tradisi. Organisasi yang bersifat nasional. Yang pertama ada Indis Tripartite dibuat pada tahun 1912 yang bertujuan adalah Indis Tripartite ini adalah organisasi politik pertama yang ingin Indonesia merdeka. Setelah itu ada yang namanya Perhimpunan Indonesia yang dibuat pada tahun 1925 untuk berjuang melalui jalur diplomasi. Peristiwa penting pada pergerakan nasional yaitu ada Kongres Pemuda pada tahun 1926 hingga 1928 dan juga ada Kongres Perempuan yang ada pada tahun 1928. Pada Kongres Pemuda, kongres ini melahirkan Sumpah Pemuda pada 20 Oktober 1928 yang menegaskan
satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Sebelum 1926 terdapat banyak organisasi kepemudaan di Indonesia. Pada tahun 1926 diadakannya Kongres Pemuda di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 28 Oktober 1928 yang melahirkan setelah itu dibentuknya organisasi Indonesia Muda untuk memperdekat persatuan pemuda. Setelah itu adanya Kongres Perempuan yang dibuat pada tahun 1928 yang dipelopori oleh R.A. Kartini dan tokoh perempuan lain. Fokus pada emansipasi wanita dan pendidikan perempuan. Kaum perempuan Indonesia seperti R.A. Kartini dan R. Dewi Sartika telah berperan dalam pendidikan dan merubah masyarakat dan mendirikan sekolah dan organisasi untuk memajukan perempuan. Itu saya penjelasan dari saya mind map pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan yang saya buat. Terima kasih.